Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita. Seperti apa yang menjadi janji saya, bahwa di kesempatan minggu ini saya akan bahas tentang doa yang berkuasa, ya. Bagaimana kita memiliki doa yang ada powernya lah, ya, yang berkenan kepada Tuhan lah, ya kan begitu. Nah, tetapi saya minta izin satu hari ini, ya, pagi hari ini saya akan menuntaskan tentang bahasa roh itu sendiri, ya, tentang kegiatan bagaimana sih kita bisa membangun manusia batiniah kita atau manusia rohani kita. Saya katakan dengan langkah-langkah kita berpuasa, dan juga salah satunya juga adalah berbahasa roh. Kita sudah jelaskan atau kita sudah belajar dalam kesempatan sebelumnya bagaimana saya menjelaskan tentang Rasul Paulus. Oke, Rasul Paulus bagaimana ia membangun dirinya atau membangun manusia rohaninya dengan berbahasa roh. Yang saya singgung pagi hari ini dalam tema yang ada, apakah Tuhan Yesus juga berbahasa roh? Nah, ini yang akan kita pelajari. Tetapi kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ya. 1 Korintus pasal yang kedua pada ayat yang ke-6. Karena hal ini memang adalah sesuatu yang tidak mudah. Itu sebabnya kita minta hikmat yang dari Allah, hikmat yang benar. Bagaimana kita untuk dapat melakukan segala sesuatunya berkaitan dengan keberadaan atau kekuatan daripada Allah Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua pada ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Dengan judul perikopnya adalah hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Perlu digarisbawahi di sini. Berarti hikmat itu tidak bisa diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum matang secara mental, secara rohani, secara iman. Nah, ini menjadi satu tantangan, menjadi satu tanda petik cambuk, ya, buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sedang ada di dalam proses kehidupan ini, kalau kita masih merasa ada sesuatu yang kok kayaknya saya gampang tersinggung, kok kayaknya saya gampang sekali untuk untuk bersungut-sungut, kok gampang sekali saya ini untuk selalu kecewa, kesedihan, kepahitan dan sebagainya. Mungkin kita belum sampai pada tingkatan yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang telah mencapai kematangan, ya, yang telah mencapai kedewasaan. Nah, itulah sebabnya dalam program Ajaib Sabdanya ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara terus maju, terus maju, terus maju. It's okay. Ada kalanya kita jatuh, bangun lagi. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Artinya apa? Jangan menyerah dengan keadaanmu, jangan kalah dengan apa yang menjadi keadaan manusia dagingmu, ya. Makanya ini adalah merupakan satu program di mana saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih jauh lagi bertindak di dalam takut akan Tuhan, untuk lebih jauh lagi bergerak di dalam mengasihi Tuhan, untuk lebih jauh lagi melihat apa yang menjadi kebesaran dan kuasa Tuhan. Makanya kalau kita mengacu kepada ayat-ayat firman Tuhan ataupun juga kepada tokoh-tokoh Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara, saya melihat begini. Kayak Rasul Paulus dibandingkan dengan awal-awalnya Petrus, awal-awal murid-murid Tuhan Yesus, ya. Maka lihat deh, tingkat kematangan yang dimiliki oleh Rasul Paulus menjadikan dia mampu, menjadikan dia kuat menghadapi tekanan, aniaya, cemooh, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya. Apa yang dia makan, apa yang dia butuhkan, sepertinya dia mengalami kekurangan dan sebagainya. Tapi nggak ngeluh tuh dia. Tapi dia merasa kayaknya mampu saja tuh, gitu. Maksud saya di sini adalah bagaimana seseorang kalau dia mencapai kemenangan atau kematangan penuh dalam pribadinya oleh karena firman Allah yang menguasai kehidupannya, maka dia tidak akan menjadi orang yang self pity, yang selalu mengasihani dirinya, yang selalu minta perhatian orang lain atas keberadaan dirinya. Dia tidak akan begitu. Dia akan tahu bagaimana dia ditaruh Tuhan di tengah dunia ini, diberikan nafas di dunia ini untuk menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang untuk bukan dilayani, aku datang untuk melayani. Nah, untuk mencapai tingkatan tersebut, maka dibutuhkan kehidupan manusia Kristen yang matang, dibutuhkan kedewasaan yang penuh. Nah, bagaimana mungkin seseorang dapat mencapai kematangan di dalam imannya? Bagaimana seseorang bisa mencapai kedewasaan dalam imannya kalau ia tidak memulai membangkitkan di dalam manusia rohaninya? Nggak mungkin manusia kedagingan yang akan menjadi dewasa. Tetapi manusia rohani ini yang akan mencapai pada titik dan tingkat yang terus menerus sampai pada tingkat kematangan, sampai pada tingkat kedewasaan.
Nah, itulah yang terus dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berlari-lari untuk mengejar apa yang belum ia alami atau yang belum ia dapatkan. Baik di dalam kasihnya, di dalam segala perkataannya, cara berpikirnya, cara pandangnya tentang Tuhan, cara berpikirnya, cara pandangnya tentang kehidupannya selama ada di dunia ini. Hal inilah juga yang saya rindu untuk setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, berlomba-lomba ke arah sana. Berlomba-lomba maju untuk mencapai apa yang menjadi target Tuhan. Dengar, target Tuhan bukan target kita. Kalau target kita, kita sesuka-sukanya. Tetapi waktu kita mengingat akan target Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang lemah, kita tidak akan menjadi orang yang cengeng, kita tidak akan menjadi orang yang minta selalu dibelas kasihani, tetapi kita selalu berjuang dan bergerak maju untuk mencapai target Allah dalam kehidupan kita. Ini yang saya mau setiap kita semangat. Makanya dalam kehidupan kita, sebagaimana ayat ini berkata dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6, kita lanjutkan membacanya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi apa yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini, tidak ada yang dapat menuntun, membawa kita untuk masuk lebih jauh lagi di dalam apa yang menjadi tujuan Allah atas kehidupan kita selain firman Allah. Hikmat yang daripada Allah. Ini penting, makanya adalah hal yang sangat disayangkan. Kalau kita sudah dikaruniakan Allah nafas hidup, tapi kita tidak suka baca firman-Nya, kita tidak cinta akan firman-Nya, maka buat saya akhirnya kita akan mengalami banyak kekecewaan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya dikatakan ada banyak orang-orang yang mencoba untuk mengandalkan penguasa-penguasa dunia ini. Bukan lalu kita salah untuk kita membangun yang namanya hubungan, yang membangun namanya fellowship ataupun juga pokoknya hubungan dengan orang yang dikatakan sebagai pengusaha. Tetapi jangan kau mengandalkan hidupmu dengan apa yang menjadi jabatan-jabatan orang di dalam kehidupannya, sebagai jenderal kah, sebagai penguasa kah, sebagai apapun. Saya mau katakan kau akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, semua akan hancur, semua akan kembali, di mana akhirnya kita akan menghadap kepada penguasa yang sejati, yaitu Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan apa pada ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, dan sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan siapa? Allah, kita. Itulah sebabnya saya sudah sampaikan di dalam episode sebelumnya, bahwa kita tidak memiliki sinar sama seperti bulan yang tidak memiliki sinar. Tetapi ketika matahari menyinari bulan, maka seolah-olah bulan ini memiliki sinar. Sama dalam hidup kita, pada dasarnya kita tidak memiliki kemuliaan Allah, tetapi oleh karena kita menuruti perintahnya, waktu kita mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, waktu kita mengasihinya, maka kemuliaan Allah memancar melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan apa? Yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Apa maksudnya? Bahwa inilah yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Nyatakanlah kemuliaan Allah melalui hidupmu, nyatakanlah kemuliaan Allah melalui perilakumu, nyatakanlah kemuliaan Allah melalui sikap-sikapmu, nyatakanlah kemuliaan Allah melalui cara berpikirmu, nyatakanlah kemuliaan Allah melalui pekerjaanmu, melalui usahamu, melalui dagangmu, melalui apapun di dalam segala aspek hidupmu, melalui keluarga, rumah tanggamu. Ini yang penting untuk kita pahami. Sehingga bukan lagi apa yang kita harapkan sebagaimana yang didapatkan, yang dicapai oleh orang-orang dunia. Yaitu apa yang menjadi pencapaian baik itu materi maupun jabatan, posisi yang ada. Kalaupun kita dipromosi Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tetapi bukan itu yang harusnya menjadi tujuan utamanya. Yaitu apa? Bagaimana kemuliaan Allah menguasai, memimpin, menuntun kehidupan kita. Sehingga melalui kemuliaan Allah ini, kita akan terus melangkah dalam kemenangan dan kemenangan, haleluya. Nah, salah satunya saya katakan, bagaimana kita bisa mengalami hal seperti itu. Nah, kita lihat lanjut ya, baca ayatnya ya. Ayat yang ke-8 ya, dikatakan apa? Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya.
Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Latar belakang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah bagaimana pada kesempatan itu pemerintahan Kekaisaran Romawi yang mencoba untuk melakukan tekanan intimidasi demikian luar biasanya kepada setiap umat-umat Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menyatakan apa yang sedang dialami oleh mereka itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sudah siapkan dalam kehidupan kita. Nah, ini juga yang diingatkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-9, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati dan manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Ayat ini yang selalu dikutip, ayat ini yang selalu dicanangkan, ayat ini yang selalu diperkatakan, ya, bahwa apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran hidup kita sebagai manusia, yang terbaik yang Allah sediakan. Tetapi masalahnya tidak hanya sebuah kutipan, tidak hanya sebuah ungkapan yang selalu kita ucapkan kalau kita tidak mulai dengan apa? Manusia rohani kita. Nah, makanya dikatakan apa pada ayat yang ke-10? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus. Sebab Roh yang dimaksud adalah Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi perkenanan Allah di dalam langkah-langkah hidup kita? Kalau kita tidak dikuasai, tidak dipimpin oleh Roh Kudus yang menyelidiki segala sesuatu yang ada di dalam hatinya Allah. Kita harus dikuasai oleh Roh Kudus, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi rencana Allah atas kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-11 dikatakan apa? Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi jelas kalau kita kembali kepada apa yang menjadi ayat firman Tuhan ini, bahwa di dalam dua etinitas manusia, yaitu ada yang namanya manusia jasmani, ada yang namanya manusia roh. Nah, ini yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan, siapa yang tahu di dalam diri kita selain daripada roh manusia itu sendiri. Makanya dikatakan apa? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Loh, pertanyaannya sekarang hidup kita ini mau kemana? Kalau bukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kan itu tujuan hidup. Tujuan hidup kita kalau kita tidak memiliki pimpinan Roh Kudus, makanya seperti itu. Mau suka-sukanya kayak, mau berzina kayak, mau melakukan hal-hal yang berdosa kayak, mau dendam kayak, mau iri hati kayak, mau apa, itu suka-sukanya. Nah, itu makanya tidak heran ada banyak orang akhirnya binasa. Karena apa? Karena tidak mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah dalam kehidupannya, tidak mengerti apa yang menjadi keinginan Allah atas hidupnya. Kenapa dia tidak mau mengerti? Kenapa dia tidak dapat mengerti? Karena dia tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa dia tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah? Karena dia tidak membangkitkan manusia rohnya. Sementara Allah itu adalah roh, tidak mungkin ia akan bersentuhan dengan tubuh jasmani kita. Makanya coba lihat seseorang yang mengalami sesuatu, ketika sentuhan Roh Kudus ada dalam tubuhnya, maka ia tidak dapat mengendalikan tubuh dagingnya. Yang terjadilah manifestasi, lompat sana, guling sana, lakukan ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau katakan. Hal-hal inilah yang sering kali saya lihat dalam manifestasi-manifestasi Roh Kudus. Tetapi ada banyak orang akhirnya hanya terjebak dengan situasional seperti itu. Mereka tidak melihat lebih jauh lagi di dalam rohnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, mari apa yang kita lihat selanjutnya. Dikatakan apa? Ayat 12 dalam 1 Korintus 2. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini loh maksudnya loh. Ini loh tujuan Rasul Paulus ngingetin jemaat di Korintus. Dan inilah yang menjadi tujuan firman Allah pagi hari atas kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami apa yang menjadi roh dunia. Salah satunya roh dunia itu, sebagaimana Alkitab katakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mari kita melihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7? Jelaslah dikatakan di situ. Saya mau setiap saudara melihat bahwa apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berarti kalau Allah tidak memberikan roh ketakutan ini dari mana? Dari dunia. Nah, inilah yang sedang dibangun oleh dunia, yaitu apa? Roh ketakutan.
Haleluya. Oleh sebab itu apa yang kembali kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ini, apa yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus? Kita tidak menerima roh dunia. Berarti kalau ada banyak ketakutan-ketakutan yang mencekam atas diri kita, atas pikiran kita, atas hati kita, saya mau katakan saudara sudah dikuasai oleh roh dunia. Karena Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dengan kata lain bahwa ketakutan itu bukan dari Allah, itu dari dunia yang ditunggangi oleh setan. Bapak Ibu saudara, kalau ikutin apa yang saya sampaikan di dalam program Abang Jago yang ada setiap hari Rabu malam, ya, akhirnya kita mengerti siapa yang dimaksud dengan roh dunia. Roh yang tidak berasal dari Allah. Apa itu yang dimaksud dengan roh dunia? Roh yang tidak berasal dari Allah. Malaikat rohnya dari Allah, manusia rohnya dari Allah. Lalu siapa? Roh setan, roh jahat. Siapa ini roh jahat? Siapa ini roh setan? Yaitu perkawinan antara anak Allah dengan anak manusia. Hibrid. Yang mana Allah membenci akan hal seperti itu. Maka ditunggang balikanlah dunia ini dengan air bah. Kalau Bapak Ibu saudara mengerti apa yang terjadi atas dunia ini, tentunya kita akan semakin mengerti apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita. Sehingga ketika kita mengerti rencana Allah atas kehidupan kita, kita nggak jadi orang yang ketakutan. Karena ketakutan bukan dari Allah. Ini penting untuk kita pahami supaya apa? Supaya kita bisa dewasa dalam kehidupan ini. Haleluya. Ayo dong Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Bangkitlah atas apa yang menjadi persoalanmu. Jangan kau takut dengan apa yang kau alami hari-hari ini. Karena ketakutan itu datangnya daripada dunia, bukan dari Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita tidak menerima roh dunia. Apa salah satunya roh dunia? Roh ketakutan. Apalagi yang dari Allah dan apalagi yang bukan dari Allah. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes jelas dikatakan bahwa ketamakan, kerakusan, hal-hal yang menjadi kepentingan-kepentingan daging, ya kan? Baik itu bicara tentang pencapaian materi, itu semua dari dunia. Lalu apakah kita tidak boleh mengejar hal itu? Bukan tidak boleh. Kita melakukan apa yang kita lakukan dalam kapasitas kita, dalam batasan-batasan tertentu. Supaya jangan sampai akhirnya roh dunia ini yang menguasai kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengizinkan kedagingan kita untuk ikut di dalam apa yang menjadi permainan dunia ini. Salah satunya permainan dunia ini yaitu apa? Yang memberikan roh ketakutan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan apa di situ? Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Dikatakan jelas di dalam ayat ini. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu? Dukun, peramal, disebut orang pintar. Apapun yang bukan daripada Tuhan Yesus Kristus, itu nabi-nabi palsu. Semua yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus, baik yang disebutkan sebagai hipnosis maupun hipnoterapi dan sebagainya, buat saya hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang cenderung akan mengarah kepada apa yang menjadi penjauhan diri kita daripada Kristus. Nah, itu yang disebutkan sebagai roh dunia. Makanya kalau kita tidak memiliki kepemahaman akan firman Allah yang benar, akhirnya kita akan mengalami yang namanya ketekanan-tekanan yang hebat. Perhatikan apa yang dikatakan selanjutnya dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat ini. Bukan hanya kita dapat mengalahkan nabi-nabi palsu itu, tetapi juga roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Perhatikan dikatakan di dalamnya apa? Sebab roh, kata R besar di sini menunjuk kepada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat dari segala roh apapun dalam dunia ini. Nah, ini yang harus kita bangun. Haleluya. Saya mau setiap kita mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Selanjutnya kita baca ayat firman Tuhan ayat yang ke-13 dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, perhatikan di sini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia sampaikan kepada jemaat-jemaat di Korintus dengan latar belakang apa yang menjadi penulisan ayat firman Tuhan ini. Dia bilang bahwa mereka yang memiliki roh, R-nya R besar, memiliki Roh Kudus, maka dia menyampaikan hal-hal yang bersifat rohani. Bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus berkenan kepada Allah, bagaimana kamu harus melakukan, bagaimana kamu harus mengalami kebangunan rohani dalam hidupmu. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Lalu dikatakan apa? Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Haleluya.
Makanya coba lihat ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi, jelas ya, yang saya jelaskan selama dalam episode-episode sebelumnya, bahwa ada manusia rohani, ada manusia duniawi. Nah, dikatakan di sini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Galatia 5 ayat 16 dikatakan selalu bertentangan, selalu berlawanan. Makanya buat saya tidak heran, saya tidak akan tersinggung ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Lalu ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Buat saya, Alkitab yang mengatakan itu. Ada perbedaan manusia duniawi dengan manusia rohani. Kalau ada orang yang disampaikan firman Allah ya, tetapi itu dia jadi tersinggung, dia jadi marah oleh karena firman Allah disampaikan. Buat saya it's okay, karena Alkitab sudah memberikan penjelasan bagaimana pemisahan antara manusia duniawi dengan manusia rohani. Nggak bisa. Kita mau bicara tentang hal-hal yang bersifat dikatakan yang berasal dari roh Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya jangan kecewa, jangan marah. Makanya kalau ada orang-orang yang menjadi haters, yang membenci oleh karena kita hidup di dalam takut akan Tuhan, di mana kita hidup dalam manusia rohani kita, udah, kita nggak perlu ada pembelaan. Kita nggak perlu bilang ini orang nyerang, bahkan walaupun dia either Kristen, walaupun dia adalah seorang Kristen, walaupun dia adalah seorang hamba Tuhan, it's okay. Selama kita hidup di dalam manusia rohani kita, di dalam takut akan Tuhan, lalu ada orang-orang yang menyerang, yang tidak suka dan sebagainya, sudahlah. Dia adalah apa kata kita? Manusia duniawi, di mana di dalamnya dia tidak akan dapat menerima apa yang dialami oleh seorang manusia rohani. Ini penting untuk kita pahami, supaya apa? Supaya kita terus mengalami berkemenangan dalam hidup ini. Makanya dikatakan apa? Ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah apa? Suatu kebodohan. Ngapain itu? Ya kan? Berpuasa. Ngapain itu? Berbahasa roh. Ya kan? Yang saya sebutkan, yang saya sudah jelaskan, bahasa roh ada dua jenisnya, yaitu karisma dan dorea. Yang karisma itu adalah untuk membangun jemaat, yang dorea adalah untuk membangun diri sendiri. Ya. Nah, apa yang dikatakan di sini selanjutnya? Menjadi suatu kebodohan bagi orang-orang demikian. Kita mau jelasin panjang lebar sampai berbusa di mulut juga gak akan bisa diterima. Betul. Selama dia masih hidup dalam kehidupan manusia duniawi. Nah, ayat ini selanjutnya mengatakan, dan ia tidak dapat memahaminya. Gak bisa memahaminya. Manusia duniawi itu gak bisa memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, itu yang saya mau bilang. Bagaimana mungkin manusia duniawi untuk mau menilai manusia rohani atau memahami apa yang ada manusia rohani? Nggak bisa. Ini yang saya katakan di dalam apa yang menjadi awal-awal dalam pembahasan Abang Jago setiap hari Rabu jam 7. Tolong, saya bukan dari keluarga dukun. Saya tidak pernah ada yang namanya latar belakang dunia okultisme. Saya nggak pernah tahu. Saya sudah jelaskan di dalam pembahasan itu, di mana waktu itu saya melihat ada satu buku ensiklopedia roh-roh jahat dengan harga mungkin 135.000 waktu itu. Lalu ketika saya mau membelinya, saya membawanya, maka apa yang Alkitab ingatkan dalam kehidupan saya? Jaga kemurnianmu. Saya kaget dengan kata-kata itu dalam hati saya. Akhirnya saya mengerti dan saya kembalikan itu buku ensiklopedia roh-roh jahat, dan saya tidak pernah lagi dapat menemukannya. Walaupun pada awal saya baca bagaimana melakukan penyerangan kepada genderuwo itu dari mana dan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana dengan kuntilanak dan sebagainya. Akhirnya saya mengerti, itu adalah hal yang bukan daerah saya. Itu adalah bukan daripada tempat saya. Artinya apa? Bahwa saya tidak mau dikontaminasi dengan hal-hal yang saya tidak pernah terjun di dalamnya. Dan sama, saya tidak bisa memahami apa yang ada di dalam yang dikatakan di dalam apa pemahaman yang katanya ada kuntilanak dan sebagainya. Kenapa? Karena saya memiliki Alkitab. Di Alkitab nggak ada yang begitu-begitu. Di Alkitab nggak ada yang begitu-begitu. Yang ada diajarkan adalah iblis. Iblis itu siapa? Yaitu Lucifer itu sendiri. Lalu siapa? Roh-roh jahat. Siapa roh jahat ini? Siapa disebut dengan hantu-hantu ini? Yaitu yang mereka yang melakukan hubungan, yaitu malaikat pengawas, yang 200 malaikat pengawas itu dengan apa? Dengan yang namanya anak manusia. Dan akhirnya mereka jatuh. Nah, itu yang saya mau setiap kita mengerti, bahwa ada perbedaan antara manusia rohani dengan manusia duniawi. Lalu kita menjadi sok-sokan dulu, manusia duniawi, si manusia rohani. Bukan itu maksud saya. Tetapi di sini kita belajar bagaimana akhirnya kita bisa berjalan dalam pimpinan roh Allah. Nah, makanya nanti saya akan tunjukkan apakah Tuhan Yesus pada waktu itu berbahasa roh. Nah, kita akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan ya. Artinya apa? Bukan bahasa rohnya yang saya mau tekankan.
tetapi bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana hidup dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal itu akan timbul, yaitu apa? Sebagai tanda awal, yaitu berbahasa lidah, berglosolalia. Nah, kita lihat, nanti kita akan lihat ya sebentar. Saya mau habiskan dulu bacaan ayat firman Tuhan ini ya. Sampai akhirnya pada ayat yang ke-15 dikatakan dalam 1 Korintus 2 ini, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, inilah yang menjadi bagian dari kehidupan manusia rohani. Manusia rohani akan selalu tahu, akan selalu mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang akan terjadi. Dia akan seperti itu. Tapi buat orang-orang manusia duniawi, dia nggak diperhitungkan. Orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan itu tidak akan diperhitungkan. Allah, itu mah bisa-bisanya pendeta aja. Allah, itu mah bisa-bisanya. Ini udah dituliskan. Jadi manusia duniawi itu selalu maunya diperhatikan dan sebagainya. Dan masalahnya juga, manusia rohani ini nggak pernah mau pusing dengan keberadaan dirinya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, sebagaimana seorang prajurit, dia tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia lebih mementingkan apa yang menjadi kepentingan daripada komandannya. Makanya kan ada di dalam pendaftaran setiap mereka yang masuk ke dalam militer, ada perjanjian untuk sampai mati akan tetap mengabdi. Kan seperti itu. Nah, sama waktu kita bicara tentang hidup kita sebagai Kristus, sebagai pengikut Kristus, harusnya kita sudah tekan kontrak sampai mati, kita akan tetap mengikut Kristus. Sehingga dalam keberadaan kita nggak memusingkan apa yang menjadi kebutuhan makan minum kita lagi. Yang ada adalah bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Nah, dalam kita menyenangkan hati Allah, akhirnya ada hal di mana Allah sendiri yang akan memberkati, yang akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi kita nggak pusing. Kita nggak jadi orang yang akhirnya menjadi orang yang self pity, minta dibelas kasihani, minta diperhatikan. No. Kita hanya akan selalu melihat, tergerak untuk melihat orang lain, menolong orang lain, memberkati orang lain. Itu yang terjadi. Yang namanya manusia rohani. Nah, selanjutnya di dalam ayat 16 dikatakan apa? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Inilah yang menjadi hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Makanya apa yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita, bangunlah manusia rohanimu. Taklukkanlah manusia duniawimu. Ya, sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Haleluya. Jadi ini yang saya mau tekankan ya Bapak Ibu Saudara, bahwa pentingnya membangun manusia rohani kita ya. Nah, sekarang kita melihat ya, apakah Tuhan Yesus juga dalam kesempatan pelayanannya, ia juga melakukan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam kesempatan pada Kisah Rasul pasal yang kedua, murid-murid mengalami apa yang menjadi kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dan mereka mengalami apa yang menjadi berglosolalia. Oke, nah sekarang kita lihat ya di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yuk kita membacanya di dalam Matius pasal yang ke-12. Kita melihat dulu ya, dalam Matius pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-22 ya. Haleluya. Supaya Bapak Ibu Saudara berpegang kepada ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16 itu ya. Dan sekarang saya mau tunjukkan satu contoh bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengalami hal yang luar biasa di dalam pelayanannya. Oke, kita lihat dengan judul peringkopnya adalah Yesus dan Beelzebul ya. Ini ada referensi ayatnya dalam Markus 3 ya, lalu juga di dalam Lukas ya, Lukas pasal 11 lalu Lukas pasal yang ke-6. Nah, kita mulai membaca dari ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara ngerti ya. Ada kalanya sakit penyakit yang dialami oleh tubuh seseorang itu ditimbulkan oleh apa? Oleh kejahatan si setan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu Saudara ngerti ya, bahwa hal-hal yang berkaitan sakit penyakit itu yang bahkan menimbulkan buta dan bisu itu oleh karena apa? Kerasukan setan. Jadi setan berperan dalam sampai pada tingkatan itu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara jangan lupa dalam pembahasan talk show ya, saya bersama dengan rekan saya Pendeta Glenn ya, di mana dalam kesempatan sesudah saya sampaikan di dalam program Ajaib Sabdanya di YouTube saya, channel YouTube saya setiap hari Rabu jam 7 malam. Nanti di dalam Facebook, nanti di channel Facebook rekan saya Glenn Natuheru ya, di mana saya akan adakan talk show ya, talk show untuk bertanya tentang hal-hal dunia okultisme. Nah, kembali kepada hal ini. Apa yang dikatakan di dalam ayat 22? Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud.
Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nih, lihat nih, ahli Taurat, ya kan? Perhatikan nih, siapa nih? Orang-orang Farisi. Orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang katanya memiliki pengetahuan firman Allah, memiliki pengetahuan kitab-kitab Zabur dan sebagainya, ya. Nah, ini lihat nih. Lalu apa yang dikatakan? Mereka berpikirnya lain. Waktu mereka melihat mujizat, lihat ini. Jadi Bapak Ibu harus mengerti gini. Seseorang ketika ia mengalami ataupun melakukan mujizat, ya. Nah, ada orang yang menolak, ada orang yang gak suka dengan apa yang terjadi. Dia tidak bisa menolak kenyataan orang yang bisu itu dapat berkata-kata dan melihat dalam ayat yang ke-22, ya, di mana Yesus menyembuhkannya, itu secara langsung dilihat oleh orang banyak. Bahwa orang yang buta itu melihat, orang yang bisu itu akhirnya berkata-kata. Dia tidak bisa menolak kenyataan mujizat. Dia tidak bisa menolak kenyataan apa yang menjadi, ya, keadaan perubahan yang dialami oleh orang buta itu sekaligus bisu itu. Ya, kalau di ayat lainnya dikatakan ada 2 orang, tetapi di sini dikatakan ada orang buta. Ya, orang itu buta dan bisu, cuma satu. Ya, nanti kita akan lihat ayat-ayat referensinya. Nah, apa yang dikatakan selanjutnya? Orang Farisi itu waktu dia melihat hal itu sebagai mujizat, dia menyerang dari apa? Dari sisi latar belakang kuasa itu. Nah, latar belakang kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada sesuatu yang Tuhan lakukan yang membuat mereka takjub, yang membuat sisi orang-orang Farisi menjadi terkejut. Dan mereka mulai melihat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh mereka sebagai ahli Farisi. Nanti kita akan lihat di dalam Markus pasal yang ketiga, bagaimana mereka mengikuti Tuhan Yesus untuk mencari celah, mengikuti Tuhan Yesus untuk mencari kelemahan daripada Tuhan Yesus. Sama dalam hidup kita juga begitu. Ada saja orang-orang yang mengikuti dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai manusia rohani. Entah itu mungkin keluarga, entah itu mungkin saudara atau siapapun, untuk mencari celah, untuk menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Makanya apa yang dikatakan selanjutnya? Tetapi ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ini yang perlu kita pahami. Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi. Berarti Yesus juga mengetahui pikiran kita. Kalau Yesus mengetahui pikiran kita, kenapa kita berpikir yang buruk? Kenapa kita selalu berpikir yang negatif? Yesus tahu loh apa yang menjadi pikiran kita. Hati-hati makanya untuk menjaga pikiran kita dari hal-hal buruk. Nah, makanya dikatakan apa? Ayat 25. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan yang dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sampai di sini coba kita menggunakan nalar kita menggunakan logika kita. Tuhan, dia waktu itu sedang berkumpul, ya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Nah, yang lalu apa yang terjadi? Lalu ada orang yang kerasukan setan nih. Orang kerasukan setan yang menimbulkan buta dan bisu dibawa kepadanya. Lalu dilakukanlah apa yang menjadi cara Tuhan pada saat itu. Yang membuat mereka syok, membuat mereka itu kok bisa sembuh dan bisa melihat. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan pada saat itu. Sehingga apa? Mereka mulai mengatakan bahwa ini dilakukan dengan kuasa setan. Kenapa? Ada hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam melakukan pelayanan itu yang tidak dapat dimengerti mereka. Loh, dari mana kita bisa tahu? Nih, kita lihat ya, di dalam Markus pasal yang ketiga. Yuk kita lihat dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Ini ceritanya adalah sama.
tentang bagaimana Yesus yang dituduh karena apa? Karena menggunakan kuasa Beelzebul. Markus pasal yang ketiga pada ayat yang ke-20 dikatakan demikian, ya, judul perikopnya sama, ya, Yesus dan Beelzebul. Pada ayat 20 dikatakan demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Perhatikan, ada sesuatu loncatan dari ayat 20 ke ayat 21. Setelah peristiwa yang kita tahu di dalam Matius pasal yang ke-12 pada ayat 22, di mana orang yang kerasukan, orang yang sedang mengalami apa yang menjadi kerasukan setan yang menimbulkan buta dan juga menjadi bisu. Apa yang terjadi pada ayat yang ke-21? Seperti ada sesuatu yang hilang. Dari ayat 20 ke ayat 21 ada jeda. Ada jeda apa? Ada jeda peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Waktu ayat yang ke-21 bilang begini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu. Mendengar apa? Tuhan, apa yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini? Di mana dikatakan orang-orang itu menyampaikan berita kepada keluarganya. Hei, 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 Yesus sudah gila. Kenapa dia sudah gila? Dikatakan bagaimana dia sudah tidak bisa berkata secara bahasa Aram. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Lalu kenapa dikaitkan? Waktu Yesus dikatakan apa? Dia sudah gila. Dan dikatakan juga di mana ketika itu mereka apa? Mereka mengatakan dia sudah kerasukan setan. Kenapa? Karena pada waktu Yesus melakukan pelayanan kepada orang kerasukan setan ini, dia berbahasa roh. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Mungkin ada orang-orang dalam pemahamannya dia tidak sepaham dengan apa yang jadi pemahaman saya. It's okay, nggak masalah. Tetapi saya melihat ini dengan keterkaitannya secara logika sederhana. Yesus menyembuhkan orang, lalu orang-orang mulai berkata apa? Ini ada kekuatan yang bukan dari Allah. Kenapa? Karena ahli-ahli Farisi jelas menggunakan apa yang menjadi metode yang dia lakukan. Oke, tetapi apa yang terjadi? Waktu dia lakukan dengan metodenya, maka itu tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi metode yang Yesus lakukan. Ya, lalu mereka mulai berkata apa? Bahwa ini adalah karena roh yang ada, yaitu Beelzebul. Ya, makanya Yesus bilang apa? Kamu boleh menghina anak manusia dalam Matius pasal yang ke-12 tadi yang sudah kita baca, tetapi kamu jangan apa? Dengan apa Yesus mengaitkannya dengan Roh Kudus? Perhatikan di sini, ya. Dalam Matius pasal yang ke-12, kembali kita lihat di sini. Dalam Matius pasal yang ke-12, lalu apa yang dikatakan di situ? Dalam Matius pasal yang ke-12, pada ayat yang ke-22 selanjutnya dikatakan demikian. Ya. Dikatakan bagaimana ia menyembuhkannya dan berkata-kata dan mereka takjub. Perhatikan di sini ayat yang ke-23, maka takjublah sekalian banyak orang itu. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Pada ayat yang ke-30 ya, dikatakan apa? Di ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, ini kita lihat di sini. Berarti ada sesuatu yang menjadi peranan Roh Kudus dalam pelayanan Yesus. Ini yang saya mau tekankan, bukan bahasa rohnya, tetapi apa yang bisa kita lihat dalam pelayanan Yesus ini, bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri Yesus. Sehingga di dalam apa yang menjadi kekuatan daripada Roh Kudus itu, sehingga Yesus tidak lagi berbahasa Aram pada waktu ia mencoba melakukan pelayanan kepada orang yang kerasukan setan itu, atau dia menghardik setan itu. Sehingga terjadilah hal yang menakjubkan buat banyak orang, di mana orang akhirnya takjub, tetapi tidak bagi ahli-ahli Taurat, tidak bagi orang-orang Farisi. Yang mana orang-orang Farisi ini, ya, kalau Bapak Ibu Saudara kembali kepada ayat yang dalam Markus pasal yang ketiga, dikatakan apa? Pada Markus pasal yang ketiga, coba kita lihat di sini dalam Markus pasal yang ketiga, pada ayat yang kedua dikatakan apa? Dikatakan apa? Perhatikan di sini, Markus 3 ayat yang kedua. Tadi kita membaca dalam Markus 3 ayat yang ke-20 ya. Sebelumnya apa dikatakan apa? Dikatakan di sini, mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jelas ya? Jadi tujuan orang-orang itu adalah apa? Untuk mencari celahnya Yesus, untuk mencari kelemahannya Tuhan Yesus, untuk mencari apa yang menjadi hal yang dapat mempersalahkan Tuhan Yesus pada waktu kemudian. Nah, hal yang sama pun mari kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada kalanya di dalam kehidupan kita, ada saja orang-orang yang mengamat-amati, yang mencari-cari, yang memata-matai keberadaan iman kita, keberadaan hidup kita.
Tetapi it's okay. Ya kan? It's okay. Kenapa? Dengan demikian, waktu kita boleh mengalami hal-hal yang demikian, kita akan terus melihat Tuhan akan angkat, Tuhan akan promosikan, Tuhan akan bawa kita lebih jauh lagi. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita pahami. Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya akhirnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di kesempatan hari-hari ini, di mana kita tahu bahwa sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan hari-hari ini. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa bukan hanya bicara kepada salah satunya membangkitkan manusia rohani kita itu melalui bahasa roh. Kalau ada Bapak Ibu saudara yang belum mengalami hal seperti itu, bangkitkanlah, kejarlah dengan apa? Minta kepada Tuhan. Sebagaimana Alkitab berkata, masa sih seorang bapak yang baik, ya kan dikatakan apa? Ketika anaknya meminta roti, masa dia kasih ular, ya kan? Atau dia kasih batu. Masa sih seorang anak yang meminta ikan, masa dikasih ular? Gak mungkin. Bapak kita di surga pun demikian. Kalau hari ini engkau mengalami apa yang menjadi kemerosotan dalam apa yang menjadi kehidupan imanmu, bangkitkan lebih dahulu, yaitu manusia rohanimu. Bagaimana caranya untuk kita membangkitkan manusia rohani kita? Ayo, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Lalu juga mulai apa? Mulai belajar untuk apa? Untuk kita bertobat. Oke? Kita tinggalkan segala apa yang menjadi dosa, segala apa yang menjadi ikatan-ikatan yang mengikat dalam kehidupan kita yang ada. Tinggalkan itu semua. Lalu selanjutnya belajar dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita boleh mengalami apa yang menjadi kesungguh-sungguhan kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Baca Alkitab lebih sungguh, minta Roh Kudus menuntun hidup kita, sehingga di dalamnya kita memiliki pengertian-pengertian yang dalam. Ya, dengan demikian waktu kita memiliki pengertian yang dalam, maka kita akan mengalami kedewasaan penuh di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada. Ini yang saya boleh sampaikan buat setiap Bapak Ibu saudara di kesempatan pagi hari ini. Ya, sekali lagi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dalam 1 Korintus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 itu penting untuk kita pahami. Marilah kita mengambil sikap bagaimana kita hidup di dalam keputusan kita hidup sebagai manusia rohani. Ya, bukan manusia duniawi yang selalu condongnya dengan apa yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan spirit duniawi ini sendiri. Tetapi mari kita mulai belajar dengan kita hidup membangkitkan manusia rohani kita. Saya sudah jelaskan tentang bagaimana membangkitkan manusia rohani, yaitu dengan kita berpuasa. Lakukan langkah-langkah berpuasa. Oke, penjelasan ini sudah saya jelaskan dalam episode sebelumnya. Lalu mulai kita bangun dengan apa? Yaitu membangkitkan manusia rohani kita dengan kita berbahasa roh. Ya, dengan kita berbahasa roh ini kita akan mengalami sesuatu manifestasi yang luar biasa. Lalu yang saya sudah jelaskan pagi hari ini, apakah Yesus berbahasa roh? Jelas saya katakan, jelas situasinya, keadaannya. Betul pada waktu itu belum familiar dengan bahasa roh. Kenapa? Karena hal ini terjadi setelah Kisah Rasul pasal yang kedua. Secara menyeluruh Roh Kudus menguasai setiap murid-murid pada waktu itu di loteng Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami kepenuhan yang luar biasa. Dan mereka mulai berglosolalia, bahkan mereka mulai berbahasa-bahasa asing yang mereka tidak mengerti. Artinya apa? Peranan Roh Kudus sedemikian rupa. Karena dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Kisah Rasul 2 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Bahwa kalau Roh Kudus turun atas kehidupanmu, maka engkau akan menjadi saksiku. Ya. Bicara tentang kuasa, itu adalah bicara tentang dunamis. Ini bicara tentang pergerakan seseorang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Di dalam kehidupannya ada semangat, ada optimisme yang tinggi di dalam tanggung jawab apapun, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai anak, bahkan sebagai usahawan, sebagai pedagang, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Itu akan terlihat dalam peranan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Nah, itu sebabnya bahwa dalam kesempatan pagi hari ini bangkitkan manusia rohanimu, ya. Besok kita akan membahas bagaimana kita membangkitkan manusia rohani kita. Dengan apa? Dengan doa yang penuh dengan kuasa. Dan doa tidak akan pernah berkuasa, karena Alkitab berkata doa orang benar besar kuasa. Perhatikan, doa orang benar. Siapa orang benar? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengalami pertobatan, orang yang terus mengalami pemulihan atas kehidupannya, yang terus mengalami pembaharuan di dalam manusia rohaninya. Dan akhirnya ia akan melihat kuasa Allah yang dahsyat dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, terima kasih buat kebersamaannya pagi hari ini. Tentunya saya minta maaf kalau ada gangguan-gangguan ya yang kita alami dalam kesempatan pagi hari ini. Tetapi buat saya hal itu adalah hal yang
tidak mengurangi lah sukacita saya, tetapi juga saya berharap hal yang sama pun tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu Saudara ya, Bapak Ibu Saudara ya, karena hal ini memang menjadi sebuah bagian dalam proses kehidupan kita yang ada, di mana ada kalanya hal-hal yang membuat kita rasanya terganggu dan sebagainya, tetapi buat saya jangan fokus kepada hal tersebut, oke? Kita fokus kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayat 16 ini. Baca ulang-ulang, maka engkau akan masuk dalam dimensi Allah, yaitu manusia rohani yang ada ya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita dalam kesempatan pagi hari ini akan terus menuntun membawa kita untuk semakin hari semakin cinta akan Tuhan Yesus Kristus. Jangan gentar, jangan takut, sebagaimana ahli-ahli Taurat, para Farisi ya, mereka mengamat-amati, mencari celah untuk menjatuhkan Yesus di dalamnya. Hal yang sama yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi itu yang saya mau katakan, jangan cengeng, jangan marah, jangan kecewa kalau ada orang-orang yang mencoba menjegal, yang mencoba mengatakan hal-hal yang tidak benar, bahkan memfitnah dan sebagainya. It's okay ya, kita tidak fokus kepada manusia duniawi kita. Kita fokus kepada manusia rohani kita ya. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya sudah saya sampaikan secara praktis. Berpuasalah, ambil kesempatan untuk berpuasa. Bukan puasanya yang menjadi intinya, tetapi bagaimana kita menaklukkan manusia duniawi kita, kedagingan kita. Lalu juga bicara tentang bagaimana Yesus berbahasa roh. Bukan bahasa rohnya yang saya mau tekankan, tetapi bagaimana peranan Roh Kudus yang luar biasa membangkitkan manusia roh itu sendiri, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh manusia duniawi. Sehingga di dalamnya ada hal dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam manifestasi Allah dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Pagi hari ini saya kembali menyapa buat hamba-hambanya ya. Buat Oma Sylvia Lucy, shalom, selamat pagi Oma. Tuhan memberkati ya, haleluya. Lalu juga buat hambanya Pak Bob Daulay, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Pak, puji Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Juga Pak Santo ya, yang ada di Kamboja, suami daripada Ibu Maria. Selamat pagi Pak, puji Tuhan, haleluya. Juga dalam kesempatan pagi hari ini ada Ibu Nunur Magid ya. Shalom, selamat pagi Ibu ya. Sekiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati. Juga ada hambanya Pak Iwan Hasan. Pak, selamat pagi, sehat selalu ya Pak ya. Puji Tuhan, haleluya. Dan juga kita menyapa pagi hari ini buat Ibu Ruth ya. Ibu Ruth ya, shalom, selamat pagi Pak Bu, puji Tuhan, haleluya. Dan juga selanjutnya ada Bapak Devri Setiawan, puji Tuhan, haleluya. Dan juga buat Bapak Nathan, shalom Pak, puji Tuhan, haleluya. Senang bisa bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara. Juga ada Opa ya, ada Opa Niko ya, Opa Niko Pelealu, puji Tuhan, shalom Pak, sehat selalu ya Opa ya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Dan kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita akan menuntun membawa Bapak Ibu Saudara untuk semakin lebih lagi di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mencintai Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita akhiri kebersamaan kita pagi ini dengan doa. Kita berdoa, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, buat hari yang baru. Terima kasih buat minggu yang baru. Kami bersyukur dalam kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan ini akan membawa setiap kami untuk lebih jauh lagi mengerti bagaimana kami hidup di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu melalui manusia rohani kami yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Biarlah kiranya mereka terus maju di dalam takut akan Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan. Bahkan di dalam apa yang menjadi dagang mereka, usaha mereka diberkati Tuhanlah. Bahkan di dalam apa yang menjadi pekerjaan mereka, bisnis mereka diberkati Tuhan. Begitupun juga di dalam keluarga rumah tangga mereka pun diberkati Tuhan. Baik itu suami, istri maupun juga anak-anak, anak mantu, mertua, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berkati juga buat hamba-hamba Tuhan yang boleh bersama dalam kesempatan melayani di gereja Tuhan di mana-mana tempat. Bahkan juga hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang boleh terus menyertai dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan juga terus memberkati negeri dan bangsa kami Indonesia. Shalom Allah turun atas Indonesia. Berkati juga buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Berkati juga buat para menteri, para kepala daerah, bahkan buat TNI, Polri, Panglima maupun juga Kapolri. Tuhan juga kiranya memberkati. Berkati juga buat para medis, dokter, suster, perawat maupun juga brother. Tuhan juga kiranya memberkati mereka di dalam menangani
mereka yang terpapar virus corona yang ada. Kami juga berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin sedang ada dalam isolasi mandiri oleh karena paparan virus corona. Tuhan, sembuhkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan menyatakan kesembuhan terjadi. Begitupun juga kami berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang dirawat di rumah sakit, baik oleh paparan virus corona maupun juga sakit lainnya, sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa memberkati buat apa yang menjadi perjalanan hidup setiap Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini di dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan, bahkan juga dalam berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tua, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Sukses menyertai Bapak Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.